Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sakban SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah. Video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya banggakan Bapak penyampai materi yang di sini nanti akan membebaskan penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Berenang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, jadi pada kegiatan ini tujuan dari pengibasan budaya positif ini sebagaimana kita telah sepakati secara bersama-sama, tiada lain adalah untuk meningkatkan kinerja kita, meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah kita ini dengan menerapkan salah satu indikator yang akan nanti disampaikan oleh pemateri kita Bapak Sahabat SPDI, yaitu penerapan budaya positif. Nah, oleh karena itu saya selaku kepala sekolah di sini menghimbau dan mengharapkan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga apa yang diimbaskan, apa yang akan disampaikan oleh rekan kita ini nanti akan bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Karena di sini juga sebagai salah satu bentuk kegiatan kombel kita. Nah, salah satu kombel sekolah kita adalah
pengetahuan alias berbagi praktik baik sesama rekan sejawat. Nah, pada kesempatan ini, pada siang ini, salah satu rekan kita yaitu Bapak Sa'ban SPDI akan menyampaikan bagaimana sih penerapan budaya positif itu di dalam kelas kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya selaku kepala sekolah mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini karena mengingat waktu. Terima kasih atas kesempatannya mengikuti kegiatan ini dan mari kita selalu berbagi praktik baik sesama rekan sejawat kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya penyampaian materi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sa'ban SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Prina, Bapak Ibu Guru SDN 2 Prina yang saya hormati juga. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat serta nikmat sehat dan sempat sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu di dalam rangka pengimbasan budaya positif di sekolah kita, yaitu di SDN 2 Prina. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai tentang budaya positif ini. Kenapa perlu ada budaya positif di sekolah kita? Yang melatar belakanginya adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, sehingga materi pelajaran dapat tersampaikan dengan optimal, dan dari pengaruh lingkungan positif tersebut dapat juga membentuk karakter-karakter positif yang kita harapkan, yang kita inginkan dari siswa-siswi kita. Adapun pengertian dari budaya positif di sini adalah nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah kita, tentunya yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini sebenarnya sudah banyak yang kita laksanakan tentang budaya positif ini, termasuk di dalam kegiatan senam setiap pagi itu termasuk budaya positif. Imtak setiap hari Rabu dan hari Jumat itu juga termasuk budaya positif. Kemudian pemungutan sampah selesai kita melaksanakan senam pagi itu juga termasuk budaya positif untuk menumbuhkan karakter-karakter siswa-siswi kita baik di bidang keagamaan, seni maupun sosialnya. Nah itu Bapak Ibu perlunya ataupun pentingnya yang namanya budaya positif. Adapun konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif adalah yang pertama adanya disiplin positif, kemudian yang kedua terbentuknya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, kemudian yang ketiga kita sebagai guru harus mengetahui juga kebutuhan dasar manusia, akan saya paparkan nanti setelah ini. Kemudian posisi kontrol guru, di mana posisi kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, tentang disiplin positif ini merupakan salah satu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, yang selama ini kita seringkali melakukan ancaman ataupun kekerasan kepada peserta didik kita untuk menerapkan disiplin positif. Nah di sini penerapan disiplin positif yang dimaksud adalah tanpa kekerasan dan ancaman, yang melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid.
Kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Murid diajarkan untuk memahami konsekuensi, bukan atas dasar ketakutan, atas ancaman ataupun hukuman yang kita berikan kepada siswa. Selain itu juga disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab, memiliki rasa hormat di dalam berinteraksi, baik ketika berinteraksi dengan guru maupun dengan teman-teman sekolahnya. Nah, di dalam disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menuntun murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Karena selama ini kita seringkali untuk mendisiplinkan murid itu menggunakan hukuman, ancaman, bahkan yang sering kita lakukan adalah reward. Reward itu penghargaan. Nah, di dalam penerapan disiplin positif ini kita tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada penghargaan, juga termasuk hukuman, Bapak Ibu Guru. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dengan disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan atau yang masuk dalam profil pelajar Pancasila adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini peserta didik ataupun siswa mampu bisa berakhlak mulia atau memperbaiki hubungannya baik dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun hubungannya dengan sesama manusia. Yang kaitannya dengan akhlak itu ada 3, baik akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah berkebinekaan global, di mana kita mampu atau siswa mampu mempertahankan budaya-budaya luhur, mempertahankan budaya-budaya lokal, serta terbuka terhadap budaya-budaya luar. Ya, menjadi itu tentang berkebinekaan global, mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, itu berkebinekaan global. Kemudian yang selanjutnya adalah bergotong royong. Di sini dituntut siswa itu mampu melaksanakan suatu kegiatan secara bersama-sama. Ini seringkali kita lakukan di sekolah. Nah, di sini ada kolaborasi. Di dalam gotong royong ini ada kolaborasi, kerjasama. Kemudian ada juga rasa peduli terhadap sesama ataupun terhadap lingkungan kita, terutama di dalam melestarikan lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Mandiri ini siswa itu mampu menyadari dirinya dan situasi ataupun kondisi dirinya sendiri, sehingga dia mampu mengatur dirinya. Dia yang memanage waktu, menyadari diri sendiri. Nah, itu yang sangat perlu. Kemudian bernalar kritis, tentunya informasi-informasi yang didapatkan mampu dia olah, mulai dari prosesnya, evaluasinya maupun refleksinya. Nah, itu tentang bernalar kritis. Kemudian nilai-nilai kebajikan pada profil Pancasila yang terakhir adalah kreatif. Kreatif maksudnya mampu memunculkan gagasan-gagasan ataupun ide yang baru. Bahkan bukan cuma gagasan-gagasan saja, akan tetapi mampu menghasilkan karya ataupun produk-produk yang baru. Nah, itu yang diharapkan atau yang dilahirkan dari disiplin positif ketika kita menerapkannya di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, membentuk keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang kita buat. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? Ya, seringkali di sini atau di sekolah yang lain selalu ada aturan ataupun
ataupun tata tertib. Tapi sekarang itu perlu dirubah menjadi sebuah keyakinan ataupun kesepakatan, baik itu kesepakatan kelas maupun kesepakatan sekolah. Ya, nah, kita ini masih dalam taraf ataupun tahap menerapkan peraturan. Kita belum menerapkan keyakinan sekolah terutama. Kalau keyakinan kelas masing-masing mungkin semua sudah melaksanakannya, akan tetapi untuk sekolah kita belum melaksanakan keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini adalah merubah yang negatif menjadi positif. Contohnya di dalam kalau di peraturan itu, kalau di aturan itu ada kata larangan, ya, larangan, dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas dengan menerapkan atau mengganti kata-kata negatif itu menjadi positif. Misalnya dilarang merokok. Nah, kata dilarang itu kita ganti menjadi tidak merokok di sekolah misalnya. Ataupun dilarang membuang sampah sembarangan, bisa kita ganti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Itu tentang perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal ataupun nilai-nilai kebajikan universal. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru ataupun kepala sekolah yang sifatnya satu arah, sehingga di sini akan menimbulkan anak-anak itu akan berbuat ataupun bertindak bukan atas dasar kesadaran diri, akan tetapi karena takut daripada ancaman, hukuman ataupun aturan-aturan yang telah dibuat. Dan itu sifatnya satu arah. Aturan itu hanya untuk siswa saja. Kalau untuk guru tidak berlaku. Akan tetapi kalau keyakinan kelas ini berlaku untuk semua warga sekolah. Nah, jadi itu tentang keyakinan kelas dan aturan. Nah, di sini kita ada sedikit review tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu mohon jawabannya ya. Nah, keyakinan kelas dan peraturan adalah hal yang sama. Ini betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan adalah hal yang sama. Maka jawabannya adalah salah. Kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. 100. Nah, apa nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Dari kolom pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa kira-kira nilai kebajikannya? Supaya kita terhindar dari kecelakaan, selamat, aman dari polisi. Ya, tidak terkena panas matahari. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan dari menggunakan helm. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Apa kira-kira nilai kebajikannya? Sehat, bersih, nyaman, pikiran menjadi tenang. Nah, lebih asri. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa kira-kira nilai kebajikannya? Adanya rasa saling hormat, menghormati ataupun saling menghargai. Nah, ini menggunakan helm saat mengendarai motor, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, kita sudah menjaga kebersihan. Kalau kita sudah bersih, maka hidup kita akan menjadi
Adapun urutan langkah-langkah di dalam menetapkan keyakinan kelas adalah yang pertama, nomor 1, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas, tidak ditentukan oleh satu orang. Kalau kita berkeyakinan kelas, kita bersama siswa berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan tersebut. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, seperti yang tadi, dilarang membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, menyalikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan ataupun keyakinan. Apa nilai kebajikan yang ataupun yang muncul dari kegiatan tersebut? Nah, itu langkahnya yang ketiga. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran ataupun perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu seputar yang ada di dalam kelas, berbeda dengan keyakinan sekolah. Mencakup seluruh yang ada di sekolah, mulai dari lingkungannya, siswanya, gurunya, dan semua warga sekolah. Nah, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini keyakinan kelas ini bisa dibuat 1 kali semester atau bisa juga 1 kali setahun. Nah, begitu setelah 1 tahun atau setelah 1 semester bisa dievaluasi lagi, review lagi apakah masih relevan atau tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, jadi seperti yang tadi Bapak Ibu guru, perbedaannya adalah kalau peraturan itu tidak muncul dari kesadaran murid, tapi kalau keyakinan kelas muncul dari keinginan dan kesadaran dirinya sendiri. Nah, kita kembali ke materi yang tadi. Setelah keyakinan kelas, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi manusia ataupun murid berpikir pada dasarnya setiap perilaku yang mereka lakukan hanya untuk memenuhi 5 kebutuhan ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan, karena manusia itu lapar, dahaga, maka kita harus bisa bertahan hidup dengan makan, minum, apalagi kebutuhan sandang pangan, rumah, iya sandang pangan, papan. Itu untuk kita. Istri itu juga bertahan. Oh, lain itu Pak, berbeda. Nanti itu ada ya. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini adalah bagaimana dia diterima di masyarakatnya, pada teman-temannya, di sekolahnya, hubungan sosialnya bagaimana. Mereka membutuhkan cinta, kasih dan sayang. Saya yakin kita semua tahu bahwa anak-anak itu bukan karena nakalnya terkadang, akan tetapi karena mencari perhatian, mencari kasih sayang dari gurunya, sehingga mereka melakukan hal itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Setiap manusia itu membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Ketika mereka mendapatkan ranking ataupun juara atau prestasi, kita memberikan hadiah. Mereka butuh semua itu, sehingga Bapak Ibu guru, ketika anak-anak kita melakukan hal yang baik, bahkan hal yang buruk sekalipun, jangan lupa untuk memberikan apresiasi dari tindakannya, dari ucapannya. Oh, bagus ini nak, besok lebih giat lagi ya supaya nilainya lebih bagus lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memberikan apresiasi, bukan memberikan penghargaan, ya itu bedanya.
itu saya tiadakan karena tidak ada lagi penghargaan. Artinya untuk menumbuhkan keinginan ataupun ketika murid-murid kita melakukan sesuatu bukan atas dasar ingin penghargaan, akan tapi atas dasar keinginannya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan memilih jalan hidupnya. Oh, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dokter. Butuh kebebasan memilih ataupun arah kehidupannya sendiri. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Butuh refreshing, butuh santai, bermain-main, baik itu dengan permainan dalam benda maupun bermain dengan orang lain ataupun lingkungan di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi guru itu seperti apa? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah penghukum. Kemudian yang kedua teman. Kemudian yang ketiga pemantau. Yang keempat pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kira-kira kita di mana, Bapak Ibu? Ya. Kira-kira di mana? Penghukum, teman, pemantau, semuanya ya. Jadi guru harus bisa masuk di 5 posisi ini. Tapi perlu diingat oleh Bapak Ibu guru adalah dari 5 posisi kontrol ini, 2 posisi itu cenderung gagal. 2 posisi itu cenderung gagal. Di sini adalah sebagai penghukum. Penghukum cenderung guru menunjuk-nunjuk, menyakiti, menghardik, menyindir. Artinya itu dapat menyakiti siswa, ya, itu dapat menyakiti siswa. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas, kamu rasakan ini. Itu sebagai penghukum. Maka anak-anak itu akan merasa takut dengan hukuman tersebut. Sehingga dampak yang terjadi ketika kita sebagai di posisi penghukum adalah anak-anak akan cenderung mengulangi kesalahan. Bisa saja mereka hari ini tidak melakukannya, akan tetapi ketika guru tersebut tidak ada, dia akan mengulangi perbuatan atau tindakan. Nah, itu tentang posisi penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Saya sudah capek-capek belajar supaya kalian bisa mengerti menerima pelajaran saya. Kalau kalian tidak mematuhi aturan sekolah, nanti saya yang dimarahin oleh ibu kepala sekolah. Nah, itu adalah contoh-contoh membuat rasa bersalah. Maka anak-anak cenderung akan merasa rendah diri, minder, merasa bersalah terhadap dirinya. Oh, berarti karena perbuatan saya, ibu guru ataupun teman saya dimarahi ataupun dihukum oleh kepala sekolah. Akhirnya anak itu merasa rendah diri. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu posisi kita sekarang di mana, ya. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman.
pernah bantu apa. Nah, ini kalau posisi sebagai teman, artinya murid itu akan selalu merasa ketergantungan, ya, ketergantungan. Dan dampak yang lebih buruk dari itu adalah anak itu akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan selalu tergantung terhadap orang lain. Artinya apa? Ketika mereka sudah menerima bantuan dari orang lain, maka bantuan itu akan selalu mereka ingat. Oh, dulu saya pernah ditolong begini, sekarang saya tidak enak untuk tidak menolong dia, misalnya. Ya, itu posisi sebagai teman. Kemudian yang berikutnya adalah posisi sebagai pemantau. Pemantau ini seperti namanya, memantau, menghitung dan mengukur, memantau bagaimana siswanya mengerjakan tugasnya, apakah dia sudah melaksanakan peraturan atau tidak. Nah itu. Kemudian dampaknya terhadap murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang paling dominan yang harus kita munculkan di sini adalah kita harus memposisikan diri sebagai manajer, pengatur. Ya, kalau dulu kita sering manajer itu adalah pekerjaannya kepala sekolah, kan? Kalau kepala sekolah itu kan semua lingkup sekolah yang diatur. Tapi kalau kita, misalnya Bapak Ibu guru, mengatur di dalam kelas, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dampak pada murid adalah murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Selanjutnya, di sini ada namanya segitiga restitusi, di mana ketika ada murid-murid kita yang melakukan kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi. Terkait dengan segitiga restitusi ini, kebetulan saya sudah membuat video kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu, yang sudah saya masukkan di YouTube. Nah ini, coba kita putar.
diseminasi penerapan budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.